Allah yang hidup, berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya. Amin. Mari saudara, saat ini saya mengajak saudara untuk membuka bersama dari kitab Efesus. Firman Allah kepada jemaat di Efesus yang dituliskan melalui Rasul Paulus. Saya akan mengajak saudara untuk menyimak bersama, untuk mendengarkan, untuk membaca bagi yang ada Alkitab yang bisa saudara baca. Efesus pasal pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-6, demikian bunyinya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Berbahagialah saya dan saudara yang mau membaca merenungkan firman Tuhan dan dibentuk olehnya. Saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kehidupan Anda saat ini, menurut Anda, adalah waktu yang paling tidak tepat untuk memberikan diri Anda melayani Tuhan Yesus Kristus? Atau bagi sebagian orang, saat ini adalah saat yang paling tepat untuk memberikan diri, terjun di dalam pelayanan. Karena saat ini bagi orang tersebut, secara finansial tidak ada masalah, karena saat ini saya dalam keadaan yang begitu baik. Banyak rezeki, bisnis lancar, kesehatan tidak ada gangguan. Sehingga saat inilah waktu yang tepat untuk melayani Tuhan Yesus. Sedangkan bagi sebagian orang, mungkin berkata, saya lagi dikeluarkan dari pekerjaan. Saya baru mencari pekerjaan. Atau sebagian orang berkata, saya baru kena penyakit tipes. Saya encoknya baru kumat. Saudara, benar atau tidak, saudara boleh renungkan. Dari menit ke menit, saya dan saudara sebagai orang Kristen akan selalu menemukan alasan untuk tidak mau melayani Tuhan Yesus
saat ini. Saat ini. Alasan untuk mundur dari pelayanan akan selalu saudara temukan. Alasan untuk menolak dorongan untuk melayani akan selalu Anda temukan. Betul tidak, saudara? Dan sedihnya sebenarnya jikalau Anda telah menjadi orang Kristen yang secara umur, yang secara usia, seharusnya Anda sudah menjadi seorang Kristen yang dewasa. Tetapi setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun jadi orang Kristen, tetap sebagai bayi Kristen. Saudara, itu bukan panggilan saudara sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Ibrani pasal yang kelima, saya akan bacakan. Dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan 14, ada firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Biar saat ini saya mendorong Anda untuk mengoreksi diri Anda sendiri, berkaca di dalam kaca rohani, bagaimana firman Tuhan ini berbicara secara pribadi, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Jikalau saudara sudah menjadi Kristen tahunan, dan ternyata masih menjadi bayi Kristen, sebenarnya Anda tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Dikatakan sebab ia adalah anak kecil. Anda masih tetap menjadi seperti bayi, anak kecil yang dikasih tahu tentang kebenaran, tidak mengerti, bahkan menentang, menolak. Jangan minum, itu susu udah bau, udah bacin. Ambil aja, diminum aja, keracunan, perutnya sakit, mencret. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bagaimana saudara firman ini boleh menjadi cerminan bagi saya, boleh menjadi dorongan bagi saudara? Bila Anda meninjau diri Anda sendiri sebagai orang Kristen, saya meninjau diri saya sendiri sebagai orang Kristen. Kita dipanggil untuk bertumbuh. Kita dipanggil untuk menjadi dewasa. Kita dipanggil untuk kemudian saudara bisa berbuah bagi kerajaan Allah. Petrus di dalam suratnya, firman Tuhan melalui Petrus, yang saya akan bacakan dari 2 Petrus pasal yang ketiga.
ayat 17 dan 18, khususnya 18 nantinya tekanannya. Berbunyi demikian, saudara. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan melalui Petrus mengingatkan bahwa ternyata kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita diajar, kita didorong, kita diajak untuk bertumbuh, untuk mengenal lebih dalam lagi siapa Juru Selamat kita yang telah menyelamatkan kita. Agar akhirnya kita tahu, kita benar-benar telah menikmati kebaikan Allah di dalam Yesus, dan kita mau bertumbuh menjadi dewasa. Dan tidak tetap menjadi seperti anak kecil yang justru kalau didorong untuk ke gereja, untuk bersekutu, justru marah-marah. Justru menutup pintu, justru tidak mau angkat telepon. Benarkah Anda sudah benar-benar mengecap akan kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah menebus dosa Anda? Di bagian yang lain, Yesus mengingatkan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus berdoa, dan dia kembali melihat kepada murid-muridnya, didapatinya murid-muridnya itu sedang tidur. Yesus mengingatkan di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41 berbunyi demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan jikalau saat ini saudara sadar, hidup saudara sebagai orang Kristen jauh dari persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, jauh dari persekutuan di antara sesama jemaat Kristus. Anda saat ini sedang dijebak dan terjerat di dalam keinginan daging. Itu bukan panggilan Anda sebagai orang Kristen, saudara. Orang Kristen tidak akan tambah lama, tambah hidup private. Tambah lama, tambah hidup menyendiri, tidak demikian. Orang Kristen tambah lama akan tambah seperti Yesus. Hidupnya terbuka. Disitulah kita dipanggil untuk menjadi garam, untuk menjadi terang dunia. Kalau garam itu akhirnya tidak asin lagi, mau diapain saudara? Diinjak, dibuang saudara, diinjak orang. Dan jikalau lampu itu Anda sembunyikan di bawah tempat tidur, untuk apa saudara? Itu bukan panggilan kita sebagai orang percaya. Ayo bangkit. Jangan menjadi anak kecil, jadilah orang yang dewasa, saudara. Jadilah orang yang dewasa di dalam iman.